Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 328 Cabang Samping Kediaman Feng. Saat dia selesai berbicara, dia langsung menuju pintu ruangan yang tertutup. Kikang. Beberapa orang memanggilnya. Penjaga Feng itu berhenti dan berbalik untuk melihat mereka. Dia tersenyum sinis dan berkata dengan sangat tenang, kalian semua terlalu gugup, bukan berarti aku akan melakukan apapun pada patriark kita. Aku hanya sangat ingin tahu dan ingin melihat, itu saja. Setelah itu, tangannya terjulur ke arah pintu dan pada saat itulah tangannya yang terulur ditangkap. Dia menoleh dan melihat Luo Yu yang memegang tangannya dengan erat. Luo Yu, apa yang sedang kamu lakukan? Luo Yu memasang ekspresi serius dan menatapnya, matanya mencerminkan ketidaksenangannya dan dia berkata, Kikang, sebelum nyonya kami pergi, dia telah menyuruh kami untuk tetap berada di dalam halaman dan tidak memberi kami izin untuk masuk. Saat itu, Anda juga telah setuju. Jangan membuat keadaan menjadi sulit bagi kami. Melihat bahwa dia sangat serius, Kikang terkejut saat dia menarik tangannya dan segera melangkah mundur. Dia berbalik dan melihat sekilas bahwa mereka semua memiliki ekspresi serius dan muram. Dia kemudian tersenyum meminta maaf kepada mereka. Maaf, aku hanya penasaran, itu saja. Aku tidak akan masuk, oke. Dia tidak melihat ini sebagai masalah yang serius. Hanya ketika dia melihat mereka masing-masing bereaksi seperti ini, dia kemudian merasa malu. Dia benar-benar tidak memiliki motif tersembunyi dan hanya ingin tahu. Dia hanya ingin mengetahui lebih banyak tentang kondisi patriark, dia tidak berpikir bahwa sedikit saja tindakan gegabah akan menempatkan saudara-saudaranya dalam posisi yang sulit. Dia adalah yang termuda dari 8 orang itu, tetapi dia bukan orang yang tidak masuk akal. Jika itu kesalahannya, dia akan meminta maaf dan memperbaikinya. Beberapa dari mereka melihat ini dan menghela napas lega. Sebenarnya, mereka tidak tahu bahwa Feng Jiu tidak hanya meninggalkan halaman ini untuk mereka jaga. Dia juga meninggalkan instruksi kepada para penjaga bayangan untuk menegakkan perintah ini. Jika ada orang yang masuk tanpa izinnya, mereka akan dibunuh di tempat. Segala sesuatu yang terjadi di halaman ini semuanya dilaporkan kepadanya. Meskipun dia tidak datang langsung, dia juga tahu dengan jelas apa yang terjadi. 2 hari kemudian, dia sengaja bergegas kembali dari luar. Kali ini, dia ingin semua orang di kota melihat sosoknya dan memberitahu semua orang bahwa dia telah kembali. Di kota, saat berita kepulangannya sampai ke telinganya, Murong Yixuan segera menuju ke kediaman Feng. Namun, dia tidak menyangka bahwa gerbang kediaman Feng sudah ditunggu lebih dari selusin orang. Setelah mengungkapkan identitasnya dengan suara pelan, dia bisa mendapatkan berita dan mengetahui bahwa mereka sebenarnya adalah cabang sampingan kediaman Feng. Melihat situasi tersebut, dia tidak langsung pergi ke kediaman Feng. Sebaliknya, dia pergi ke rumah teh yang tidak jauh dari sana. Dia duduk di lantai 2 untuk minum teh sambil memperhatikan dengan saksama gerbang kediaman Feng. Patriark tua Feng, Nona muda, cabang samping kediaman Feng kita ada di luar. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin mengunjungi patriark kita. Pelayan itu melaporkan situasi di luar dan menunggu perintah mereka. Cabang samping. Cabang samping yang mana? Patriark tua Feng mengerutkan kening dan bertanya. Itu adalah cabang milik tuan tua kedua, bahkan tuan tua kedua ada di sini secara pribadi. Mendengar ini, Patriark tua Feng pun berpikir keras. Ia menatap Feng Jiu yang belum berbicara sambil terus menyampaikan instruksinya kepada pengurus, bawa mereka ke aula utama, aku akan pergi dan melihatnya. Ya, kata pelayan itu sambil berjalan keluar. Feng kecil, apa pendapatmu? Tanya Patriark tua Feng. Seharusnya mereka mendengar bahwa ayah telah jatuh dan mulai merencanakan sesuatu terhadap kita. Dia tersenyum lebar. Hari ini menandai dimulainya aksi serigala-serigala ini. Akan ada lebih banyak lagi yang datang. Kau benar, orang-orang ini semua tidak tahu terima kasih, aku akan pergi dan mengusir mereka semua, kata Patriark tua Feng dan segera berjalan pergi dengan langkah besar. Kakek. Suaranya bergetar mengikuti langkahnya.